ya sekarang ini kan nih 2023 ini udah mulai panas-panas nih ya kan. Walaupun ya memang cuaca juga memang makin panas nih ya dengan ekstrim, El Nino gitu ya kan. Memang semakin panas dan semakin haredang gitu ya kan. Apalagi ya semakin kesini dalam kontestasi politik ya mudah-mudahan semuanya nih yang mendaftarkan diri, yang mau mensupport juga kembali melihat meneladani pemimpin yang nanti akan menghuni surga yang tinggi saat dia menjadi pemimpin yang adil, amanah dan berlaku baik terhadap umatnya atau masyarakatnya. Iya. Saya pernah dengar kisah ini benar atau enggak mengenai ada seorang nanya ke sahabat yang menjadi khalifah. Saya lupa khalifah yang mana. Terus dia bilang waktu zaman Rasul kayaknya semuanya adem ayem aja khalifah gitu. Kehidupan tuh enak, nggak pernah ini. Kenapa begitu masuk ke zaman setelah khalifah terjadi banyak friksi. Terus khalifahnya bilang, iya dulu waktu zaman Nabi Muhammad jadi pemimpin, orang yang dipimpinnya kayak kita-kita nih. Nah waktu giliran kita mimpin, orangnya kayak elu nih. Jadi ya ada timbal balik juga sebenarnya ya antara yang dipimpin dan yang memimpin. Ya memang kalau nggak salah itu Sayyidina Ali ya. Karena waktu yang memimpin Rasulullah, yang dipimpinnya adalah sekelas sahabat. Dan waktu sahabat pasti kan yang dipimpinnya adalah sudah lebih rendah lagi tingkatannya, tabi'in, ya kan? Artinya orang-orang yang berjumpa dengan sahabat. Pasti kelas dan kualitasnya juga berbeda. Makanya sekaligus juga nih, kalau kita menginginkan pemimpin yang baik, kita juga harus sebagai yang dipimpin juga harus berkualitas gitu ya. Dan pasti sih sebetulnya kalau umatnya juga baik, apalagi misalnya kadang-kadang ada orang ya udahlah sekarang mah semuanya jelek, nggak ada harapan, kan kita nggak boleh juga begitu. Kan kita harus terus berusaha dan mendoakan lah paling tidak supaya mereka semua juga menjadi pemimpin yang mengantarkan kita kepada surga. Jangan kemudian udahlah semua sama aja, saya mau tidur nanti, nggak mau urus-urusan begitulah. Kalau kita semua nggak mau memberikan atensi, perhatian, juga kemudian kontribusi terhadap hal ini, lalu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang nanti secara natural pasti akan terjadi gitu kan? Kalau udah hancur, nauzubillah waliyadzubillah, kita di situ ikut juga. Memang ya biasanya pemimpin yang baik juga akan lahir dari masyarakat yang baik juga. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang bilang zaman sekarang ganti pemimpin maka ganti kebijaksanaan atau peraturannya. Bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan tersebut? Ya, ini dari dulu ya. Kadang-kadang kalau zaman dulu kan ganti pemimpin, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Bahkan ganti nama kementeriannya. Oh, bisa jadi. Gitu ya. Ya, kita idealnya sih apa yang sudah baik pasti dilanjutkan. Ya, pasti diterusin. Ya, malah mungkin dibuat jadi lebih baik. Kalau sesuatu misalnya dianalisa ini kayaknya anggarannya atau apa segala macam, ya itu juga menjadi hak pemimpin di belakangnya ya untuk melakukan evaluasi. Apalagi kan di dalam sistem pemerintahan kita juga nggak bisa pemimpin main ganti, main rubah tanpa kesepakatan. Kita kan ada apa namanya istilahnya itu udah trias politika ya kan? Bukan saja eksekutif tapi kan juga ada legislatif. Semuanya pasti dibicarain. Ini gimana nih? Ya. Kalau misalnya kalau di pendidikan mungkin ada kurikulum, ada apa. Oh, ini kayaknya nih bagus nih kalau kita yang dulu misalnya anak-anak belajar Quran, dulu belajar huruf Arab, misalnya sesuatu itu udah lama mati, itu disampaikan. Ya kalau itu memang dikehendaki kan kemudian akan jadi kebijakan yang baru. Selama itu memang memberikan manfaat dan maslahat yang lebih bagus gitu kan. Kalau misalnya dirasa yang itu, ya ini juga jangan-jangan kalau ada dendam kan ya, pokoknya program dia kita hajar aja semua deh. Kita harus menampilkan program yang baru. Pasti kan nggak begitu juga ya. Sesuatu yang baik. Kalau di sesepuh atau ulama-ulama terutama di Nahdien kan mereka punya istilah begini. Al-muhafadzatu 'alal qadimis salih, ya, mempertahankan yang lama yang bagus. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi juga mau mengambil sesuatu yang baru
Kalau itu dirasa lebih baik gitu. Saya rasa ini tepat untuk diposisikan di sini kan, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih. Kalau sesuatu yang lama itu baik, ya kenapa harus dihilangkan gitu kan? Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk al-akhdhu, mengambil sesuatu bil jadid, sesuatu yang baru, tapi itu aslah lebih baik. Ya. Nah, sejauh mana sebenarnya kita bisa tunduk sama, katanya kalau kita beriman ya